Definisi dari psychological well-being menurut RIP tahun 1989 merupakan suatu kondisi individu yang memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan hidupnya secara mandiri, mampu menguasai lingkungan secara efektif, mampu menjalin hubungan dan yang positif dengan orang lain, dan mampu menentukan dan menjalankan arah dan tujuan hidup, mampu menerima diri secara positif dan mengembangkan potensinya secara kontinu dari waktu ke waktu. Saya di sini akan menjelaskan tentang dimensi untuk yang pertama adalah penerimaan diri atau self acceptance. Penerimaan diri yang dimaksud adalah kemampuan seseorang menerima dirinya secara keseluruhan baik pada masa kini dan juga masa lalunya. Untuk nomor 2, hubungan positif dengan orang lain. Hubungan positif yang dimaksud adalah kemampuan individu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di sekitarnya. Dan untuk yang ketiga adalah otonomi. Otonomi digambarkan sebagai kemampuan individu untuk bebas namun tetap mampu mengatur hidup dan tingkah lakunya. Untuk nomor 4, penguasaan lingkungan. Penguasaan lingkungan digambarkan dengan kemampuan individu untuk mengatur lingkungannya, memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan, menciptakan dan mengontrol lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk nomor 5 adalah tujuan hidup. Tujuan hidup memiliki pengertian individu, memiliki pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memegang keyakinan bahwa individu mampu mencapai tujuan dalam hidupnya, dan merasa bahwa pengalaman hidup di masa lampau dan masa sekarang memiliki makna. Untuk nomor 6, pertumbuhan pribadi. Individu yang tinggi dalam dimensi pertumbuhan pribadi ditandai dengan adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya, memandang diri sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki kemampuan dan menyadari potensi diri yang dimiliki. Dapat merasakan peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu serta dapat merubah menjadi pribadi yang lebih efektif, memiliki pengetahuan yang Hasil riset. Berdasarkan hasil penelitian pada petugas post security menunjukkan bahwa hasil penelitian memiliki hubungan yang signifikan. Psychological well-being yang merupakan suatu konsep kesejahteraan psikologis di mana individu mampu menciptakan kepuasan dalam hidupnya dan kepribadian happiness yang merupakan suatu karakteristik kepribadian yang mendorong individu agar mampu bertahan dan tetap optimis dalam menghadapi permasalahan akan berpengaruh pada stres yang dialaminya. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara psychological well-being dan kepribadian hardiness dengan stres pada petugas post security. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara psychological being dan dukungan sosial pada santriwan dan santriwati di Yayasan Al-Burham Hidayatullah Semarang. Arah hubungan bernilai positif mengandung arti bahwa semakin tinggi dukungan maka semakin tinggi psychological being. Sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial maka semakin rendah psychological well-being. Dukungan sosial mempunyai sumbangan efektif sebesar 18,2% terhadap psychological well-being. Sedangkan 81,8% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat dibahas di dalam penelitian. Peran di masa pandemik dan tips and triknya. Psychological well-being berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan juga fisik seseorang. Kurangnya kesejahteraan ekonomi seseorang dapat berdampak pada kondisi psikologis maupun fisik manusia. Oleh karena itu, menurut Tam Desem Waringin mengatakan, ini penting karena psychological well-being atau kesejahteraan psikologis menurut riset mempengaruhi imunitas,
Padahal imunitas adalah kata kunci melawan pandemi. Tuh. Jadi dalam melawan COVID-19 ini kita harus memperkuat imun tubuh kita dengan berolahraga untuk membugarkan fisik selama pandemi. Dan psychological well-being sangat cocok untuk mempengaruhi psikologis agar dapat mempengaruhi imunitas untuk melawan COVID-19 saat ini. Jadi, untuk melawan pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, berpikiran positif atau memiliki mental yang positif. Yang kedua, banyak berolahraga agar fisik tetap bugar dan sehat. Yang ketiga, banyak melakukan kegiatan seperti hobi agar pikiran tetap positif. Karena melakukan kegiatan yang kalian suka. Begitu. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dua patah kata yang kami lewati. Mohon maaf dan terima kasih dan tetap semangat selama di pandemi, sehat selalu, dijaga kesehatannya dan keep safe. Kita lawan ke corona. Dadah. Selamat Natal dan Tahun Baru juga ya kawan-kawan.